Orang kini ke hobi teriak-teriak kelompok sunnah. Hadirilah kajian sunnah. Ketika ditanya, sunnah tu pokok itulah. Amal pokok itulah saya. Coba, apa yang disebut sunnah? Kalau ada ibu-ibu yang bisa menjawab apa itu pengertian sunnah bagi 50 jadilah tu Pak Yaji 50 mah. Apa itu sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang laki-laki yang ada di antara kalian, akan tetapi dia adalah seorang rasul dan penutup nabi-nabi. Adalah Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Wa qala aidan, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah pasti akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku sungguh dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, siapa yang mencintai aku niscaya kelak di surga bersamaku. Mudah-mudahan kita termasuk satu di antara umat Nabi yang Allah kelak perkenankan di surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Lai tadanga suara mbo parau pak. Lai itu artinya ceramah malam kini go sabantang. Itu artinya tu. Kita bagi termen dua termen lah. Kita lah lama dah ada tanya jawab di situ. Jadi nanti kita buka tanya jawab sekitar 45 sampai 50 menit ceramah, sekitar setengah jam tanya jawab. Sudah itu kita pulang. Setuju? Kalau acara malam kini diadon di musalla perumahan Bukit Sago,
tempat Pak Najib, kau ndak tamui jamaah kau dah. Atau kalau acara kau yang hadir malam kini kau di Musalla Indoraya, ndak tamui gitu. Tapi dek karena di Masjid Raya bantuannya saketik, padahal yo saketik. Tapi ambo cari wajah-wajah yang hadir kok. Pokoknya kalau ambo pengajian di sekitaran Sungai Tambang, iko orang tarni. Itu lebih baik tuh Pak, daripada banyak. Waktu Ustaz Somad Tibo kan tak tamu ni masa jikara. Jauh lebih baik itu ke itu saja, asal istiqomah, daripada jumlah yang besar tetapi hilang-hilang timbul. Yang mahal dari ibadah itu istiqomah. Menuntut ilmu kau pun perlu istiqomah. Mudah-mudahan kita diagih kekuatan untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ambo agak tagaduh pikiran bos dek. Minta maaf kalau kurang fokus ceramah. Tadi habis sholat maghrib, numpang istirahat ke Pak Tasrif dalam kamar, buka HP baca-baca berita. Kira Kapolda awak tertangkuk loh nih. Tagaduh apa dengan namurnya Pak? Alun mantan dia sebab belum telegram untuk pemindahan ke Jawa Timur tu belum, masih dalam proses. Nan manggadu panganamu apa ibu? Bukan karena beliau inspektur jenderal ya, bukan karena Kapolda, tapi dek tuanku Bandaro kayu gua. Kita berlindunglah kepada Allah. Tokoh-tokoh kita di Sumatera Barat kau jauhlah dari hal-hal model itu. Alun salah saya Ferdi Sambo dah Pak. Ala tibo leh kurang awak leh. Tak ada cara lain untuk bahagia dalam hidup kau kecuali jo agama, percayalah. Ambolah berpuluh kali menyampaikan itu tu. Tidak ada jaminan pangkat tinggi orang bahagia lah. Fir'aun tu apa ni dak ni tu? Seluruh yang diburu oleh manusia zaman kini itulah ada di diri Fir'aun tu. Manusia zaman kini mengajar harta. Fir'aun kaya atau miskin? Kaya. Manusia zaman kini mengajar pangkat. Fir'aun rakyat biasa atau orang berpangkat? Orang berpangkat. Manusia zaman kini menuntut kewibawaan. Fir'aun tu berwibawa Pak. Seluruh dan menjadi tolak ukur kesuksesan dek manusia zaman kini lah ada dalam diri Fir'aun saudara. Tapi pertanyaannya, Fir'aun hina atau mulia? Hina. Ciyek ndak ada di diri Fir'aunnya. Apa tu? Agama. Maka apa kalau anak lah tamat kuliah lah S2 lah S3 lah doktor profesornya tapi tak taatnya ke agama dah, jangan bangga lo apa lah alun suksesnya itu dah. Bisa jadi inyo the next generation daripada Fir'aun. Generasi berikutnya dari Fir'aun. Kini kan murah seorangnya. Kalau ada anak baru tamat kuliah, sudah tu tes PNS, langsung lo lulus. Kecil orang lah sukses anak ibu ya. Solat tak peduli tu dah. Padahal sejarah dunia kau selalu berulang dan terjadi pembuktian bahawa piti banyak je pangkat tinggi tapi dado kosong dari agama, ujungnya hampa dan kehinaan. Mulai dari Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, sampai manusia-manusia zaman kini. Barabanaka tinggi pencapaian karir,
barabana ka banyak piti takumpua dak ado agama ro dak akan tanang jiwanya ro. Karena agama itu fitrah, hukum final yang telah Allah tetapkan mesti ada dalam diri manusia. Ma dalilnya Ustaz? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajah kalian kepada agama yang lurus ini yang telah Allah fitrahkan kepadamu. Seluruh manusia itu dia fitrah beragama. Orang yang tak menjalankan agama ini keluar dari fitrahnya, pasti tidak akan bahagia. Tidak insya-Allah ada Pak, pasti. Kok tak percaya, kumpulanlah dunia tu baratalo. Makin banyak piti tapi tidak ada agama orang dalam diri, makin tidak ada ketenangan. Logikanya, orang kalau punya SPBU agak cie, punya kebun sawit agak 30 hektar, harusnya punya waktu dah untuk ke masjid tu. Bukan punya waktu lagi Pak, seluruh waktunya bisa untuk masjid tu. Sebab lalok punya pitinya masuk aja. Ya, kalau ada kebun sawit agak 30 hektar, SPBU agak 2 buah, lalok sepak di rumah lain masuk aja piti lain. Tapi cuba cari lihat, justru orang-orang yang lah berkelik balimpah-limpah tu aratonya tambah ada wakatunya untuk agama. Lain barakali setahun nampak cari lihat konglomerat masuk sajinya. Misalkan di Sungai Tambang kau, di Kamang Baru kau lah, bara konglomerat yo yang haratonya puluhan miliar kata lah, alai barakalinya setahun talok ke masjidnya. Padahal kan tak bananya karajo, pitinya banyaknya. Itu yang dikecian di Allah dalam hadis kudusi. Ya Bani Adam, hai anak cucu Adam, intakumu minan naum, ketika engkau terbangun dari tidurmu, fad dunya awalu fi qalbik, dunia yang pertama nyopikian dek hati engkau. Dunia yang pertama takana deknya jago lalok. Begitu jago lalok takana kerajo dan manumpuk. Begitu jago lalok takana lahan yang belum di land clearing. Begitu jago lalok takana proyek yang belum selesai. Maka apa kecil Allah, fa'agnahu yadahu bil mal, akan kupenuhkan tanganmu dengan dunia, dengan harta, tapi ku miskinkan hatimu. Makin banyak piti makin merasa tak cukui. Nan hilang tu, nan hilang fitrah. Fitrah basoinyo mesti beragama. Agian nasihat anak-anak awak, boleh mencapai karir yang tinggi, boleh punya piti nan banyak, boleh jadi pengusaha hebat, tapi isi dado jo agama. Kalau tidak ujungnya kehinaan. Kau buruk manuang dek berang atau buruk manuang dek ngerati kah? Cubalah ibu hati Pak, celelah yang hadir, mana mudoa. Aduh, Pak bantu generasi wak ke depan. Kau dek, ambo tak lacok ceramah kau jadi gak serius dek. Lah, kita bahas Maulid Nabi lah. Tu tadi bongi-bongi lah barunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad dalam setiap hari wak sabui namanya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang perlu berjalan cik lu. Ada orang awak kau tak tahu bedanya pakai asyhadu anna jo tak pakai asyhadu anna. Kalau dibaca la ilaha illallah, maka sambungannya tak Muhammadar, Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau pakai anna baru Muhammadar.
Jadi kalau disabui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau asyhadu anna, aku bersaksi bahwa, anna itu huruf nasab namanya. Dalam bahasa Arab namanya huruf nasab. Kalau ada suatu kata dalam Al-Quran didahului oleh anna atau inna, maka kata sesudahnya wajib berbaris di atas. Anna Muhammadan. Tapi kalau tidak ada annanya, dah Muhammadur. Contoh ayat yang dibaca Ustaz Tasrif tadi, rakaat kedua, ayat terakhirnya, innallaha ghafurar rahima. Innallaha, karena ada inna, Allahnya ada Allahu, ada Allahi, tapi Allaha, innallaha. Tapi kalau kana di mukonya, wa kana Allahu, itu bedanya. Balik ke soal Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat itu mudah diucap, tarui kita baca, tapi pernahkah kita berfikir muka suinya? Muka suinya apa? Muka sui asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang muslim mengecaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku, kalau artinya terjemahannya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu pemindahan bahasa dari bahasa Arab dipindahan jadi bahasa Indonesia. Nan di muka suik dek kalimat tu apa tu? Aku muka suiknya yang mencatat-catat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya adalah meyakini sepenuh hati satu-satunya jalan untuk selamat di dunia dan di akhirat hanya mengikuti Muhammad Rasulullah. Jadi ketika seseorang mengecaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, ini sedang mengaku, ya Allah, ambo yakin kalau ambo ingin selamat di dunia jadi akhirat, ambo mesti mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah. Kini ambo tanya, Bu, lah lo, oh Bu, lainnya selamat, jalan untuk selamat cieknya, atau tiru Nabi, tak ada jalan lain lah. Apa jalan untuk selamat, Pak? Tiru Nabi. Itulah makna dari hakikat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ayat yang baca tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah, Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada semua umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kok iyo kalian cinta ke Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi kalau ditanya, tanda orang cinta ke Allah? Awah. Dia jalih lah. Tanda cinta ke Allah? Ikut Nabi. Sebab Nabi itu utusan Allah. Ia cinta ke Allah, ikut Nabi, titik. Abu Acok sampaikan, ikut Nabi pasti selamat, dan ikut Nabi pasti tersesat. Ikut Nabi hidupnya berkat, tak ikut Nabi hidupnya terlaknat. Kok tak percaya silakan cuba. Itu saya rumusnya. Buatlah story WA tu. Ikut Nabi pasti selamat, tak ikut Nabi pasti tersesat. Ikut Nabi hidupnya berkat, tak ikut Nabi hidupnya terlaknat. Hanya ciek jalan untuk selamatnya, ikuti Rasulullah. Itulah muka suik setiap hari mengecaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku percaya, aku yakin, aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, diutus untuk ditiru oleh diriku. Kau gak serius ngaji malam ini apa?
Jadi jangan asal-asal membaca je. Setiap solat awak baca tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksudnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku yakin sepenuh hati ya Allah, tak ada jalan untuk selamat dah, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali kalau aku mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Itu sebabnya Nabi Muhammad itu paket komplit. Paket, karena seluruh aturan hidup awak lah dicontohan dek Nabi. Tak ada manusia sekomplit Nabi dah. Bahkan Nabi yang lain pun tidak sekomplit Nabi Muhammad. Bagi contoh, kalau apa nak meniru ba'a cara membangun rumah tangga yang baik, bisa tak ditiru Nabi Isa? Hah? Awak nak membangun rumah tangga dan elok wah, bisa tak awak meniru Nabi Isa dalam membangun rumah tangga? Apa kau tidak? Nyodak bini dah. Tapi kalau Nabi Muhammad itu komplit. Amba orang miskin Ustaz, Nabi Muhammad pernah miskin. Amba orang kaya Ustaz, oh Nabi Muhammad kaya. Amba politisi Ustaz, Nabi Muhammad presiden, Amirul Mukminin. Amba pengusaha Ustaz, Nabi Muhammad sejak umur 6 tahun lah menjadi pedagang lintas negara, dari Makkah ke negeri Syam, dari Makkah ke Palestin, dari Makkah ke Suriah, dari Makkah ke Libanon. Tidak pedagang antar kampung Nabi itu dah. Nabi itu pedagang lintas negara. Tidak bajojo ilmu dia dah. Yo lah bakwan dah itu galera. Galeh Nabi ko lintas negara. Kalau idui beliau kini ekspor impor tu. Kampung Nabi Makkah, Arab Saudi tu. Dagangnya ke mana? Negeri Syam. Negeri Syam tu mana? Palestina, Yordania, Suriah, Libanon. Antar kampung atau lintas negara tu? Sejak umur 6 tahun tu. Jadi kalau ada orang Islam mengecek, bagaimana saya bisa meniru Nabi? Toh saya cuma seorang pengusaha. Nabi pun pengusaha. Oh kalau Pak Kecian, ambo Ustaz jenderal. Nabi jenderal, panglima di medan perang. Bini ambo cieknya Ustaz 25 tahun Nabi babini ciek, monogami dengan Khadijah. Bini ambo 2 Ustaz, 2 tahun Nabi babini 2, Saudah dengan Aisyah. Bini ambo 3 Ustaz, 9 tahun Nabi babini 3, 4 dan 5. Nak ngapo Pak? Adoi diri Nabi sedoi itu. Ambo pedagang Ustaz, Nabi pedagang ulung. Ambo guru Ustaz, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus menjadi guru bagi umat ni cik Nabi. Nabi itu paket komplit. Beda Jawa. Apa kok ngaleh kan ngaleh, ciknya jadi jenderal kan tak satu orang. Kok guru seciknya jadi politisi tak satu orang. Nabi guru iyo, politisi iyo, jenderal iyo, panglima perang iyo, pebisnis iyo, seorang ayah iyo, kepala rumah tangga iyo, Nabi iyo. Komplit. Kawak cari jo idola selainnya tu. Maka malih mau cari orang Islam, siapa idola? Martin Luther King. Martin Luther King cieklah kalimatnya yang membuatnya populer di dunia. Apa kalimatnya? Ada yang tahu dah. I have a dream. Saya punya mimpi. Itu kalimat Martin Luther King yang mengguncang dunia. I have a dream. Nabi Muhammad punya jutaan hadis yang mengguncang dunia. Apa banggaan lain? Amba filosof Ustaz. Siapa filosof kebanggaan awak? Epictetus, Marcus Aurelius, Zeno, Seneca, atau filsafat Islam mungkin Al-Farabi, Al-Kindi, Imam Al-Ghazali. Nabi Muhammad lebih lengkap dari itu. Maka kalau umat ini mau baik, syaratnya ciek saja. Sesuai kemampuan tiru Nabi. Sesuai sempurna tak bisa. Beliau unggul Pak.
dalam Al-Quran manusia, kita manusia bukan? Nabi Muhammad manusia lah tak? Tapi sama kok Al-Quran menyebut Nabi sebagai manusia dengan awak sebagai manusia? Dalam Al-Quran manusia itu disebut 3 macam. Pertama, manusia dalam Al-Quran disebut dengan kata insan. Apa? Wal asri innal insana, demi masa sesungguhnya manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Jadi kalimat pertama yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk menyebut manusia, insan. Yang kedua, dalam Al-Quran manusia juga disebut apa lagi selain insan? An-nas. Bagus. Ya ayyuhan nas, apa artinya tuh? Hei seluruh manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Insan manusia aja, an-nas manusia aja. Amba tanya apa insan atau an-nas? Di mana ketiba lah ustaz, ni pokok lagi duit. Itu efek kalau awak tak belajar tafsir. Kalau belajar awak tafsir, tahu awak bedanya insan jo, an-nas. Ibu insan atau an-nas? Sembarang salah, ni pokok laki sehat, anak sehat. Kalau Nabi Muhammad manusia juga, tapi tidak disebut insan, tidak disebut an-nas. Beliau punya sebutan khusus yang artinya sama-sama manusia. Apa tu? Bashar. Apa? Bashar. Bukan sod, shin. Bashar. Pernah baca dalam surah Yasin? Ma antum illa basyarum misluna. Ma antum illa basyarun misluna. Engkau tidak lain wahai Muhammad adalah manusia sama seperti kami. Nabi Muhammad tak disebut insan dah, tak disebut an-nas dah, disebutnya bashar. Apa artinya bashar? Manusia terbaik di antara manusia yang ada, karena dia dibekali oleh Allah. Bekalnya wahyu. Apa bekalnya? Wahyu. Kalau awak apa bekal awak? Nasi. Sama anak pun SD mah. Bunda, mana bekal adik? Nasi itulah ciknya. Bekal kita akal, fikiran. Kalau Nabi tidak cukup akal, fikiran, langsung dibimbing dengan wahyu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka malam hari ini kita akan lihat Nabi dari berbagai aspek. Pertama, mari kita cari dulu aspek ibadah. Kau yang paling penting mah. Nabi Muhammad orang sibuk atau orang santai? Sibuk. Tapi tak berkurang ketaatnya karena sibuk? Tak. Ikut pelajaran berharga di awak. Banyak awak kau bisa taat kalau lagi santai je nya. Kamano dah nampak-nampak nak kamu saja ini lagi aja weknya sedang sibuk nak ini ya. Berarti taat anda bersyarat. Apa syaratnya? Kok lagi santai mau taat. Kau Nabi nak udah itu dah. Mau sibuk, mau tak sibuk, mau panik, mau tak panik, mau perang siang maupun dagang, malam tetap tahajud. Itu Nabi itu. Alah isah macam tu. Awak balik dari Padang ni tiba di rumah langsung bakal ke lima. Kau obey dia ustaz, ambo kadang-kadang pada itulah. Tak mampu mengimbangi Nabi dah. Agak malam tiba rumah setengah 2 hari. Kadang baru 2 saya tidak ada cuci kaki langsung mampu tempat lalu oleh. Latihan rasul. Kecil orang rumah. Solat lagi 2 rakaat dulu. Sekali kini perai lalu. Seolah-olah masih pasti ada hari biswa. Kalau Nabi tidak ada itu dah mak. Nabi taatnya tidak melihat situasi. Kita bersedekah bila? Tiko piti le banyak.
tiko rasaki sadang lapang, cobalah turun sawit. Dak sedekah aja nan turun do, senyumnya turun lah. Jadi kita kok dipengaruhi suasana mood awak. Al-Quran mengecek allazina yunfikuna fis sarra'i wal dharra, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya fis sarra', dalam keadaan lapang, wad dharra, dalam keadaan sempit. Sedang payah piti tetap sedekah walaupun seketik, kok banyak piti tetap sedekah dengan jumlah yang banyak. Nanda boleh perai. Dalam hal sakit, awak kalau sakit baru bek kian baru bek kemari, cari dokter A, cari dokter B, UB A, UB C sampai UB Z, lah sapue-pue dek baru bek, sudah tu baru datang ke ustaz, ambolah sampai ke Singapura baru bek, tidak cegak-cegak ada, apa amalan dan rancak, lah terakhir baru mencari Allah. Bandingan jo Nabi jo sahabat. Nabi jo sahabat tu kalau punya masalah langsung cari sekali apa amalan yang connect jo masalah tu. Kalau bahasa kini relate yang terkait jo masalah tu. Coba. Ada di siko yang sakit lah menahun, dak segak-cegak, atau mungkin adalah diponis di dokter sakit apa kau dak mungkin segak dah. Tapi minum jo lah ubek, setidaknya ubek kau bisa untuk menahan lajunya biar tak bertambah parah. Kalau ada apa ibu yang pernah digituan dek tenaga medis atau lah baru ubek kian kamari indak jo kunjung sehat dah, coba buat amalan lain. Segala asbab sudah dicoba, tiru Nabi. Nabi kalau punya masalah Allah cari dulu. Anak, istri, kakak, adik, keluarga, kalau ada yang sakit tak sembuh-sembuh, coba baca surah Al-Anbiya ayat 83 sebanyak 80 kali setiap hari. Ada yang tahu surah apa? Al-Anbiya ayat 83 yang ada Quran, cek di Qurannya kini. Wa Ayyub iznada rabbahu, ingatlah oleh kalian kisahnya Ayub. Iznada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Aku ni kena ditiru ada Nabi Ayub penyakitan tak? Nabi Ayub banyak penyakit bu. Ya, doa Nabi Ayub coba malam tu, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah ditimpa oleh penyakit, sedangkan engkau zat yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Ayat 84 apa kata Allah? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi, maka kami kabulkan doanya dan kami hilangkan segala penyakitnya. Baku awak lebih percaya ke kecek dokter pada ke kecek Allah kah? Bawa cuba praktekkan itu keadaan sakit. Setiap hari pak baca 80 kali. Hadisnya sahih dalam riwayat Ahmad. Man da'a bida'wati Ayyub, siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Ayyub, samanina marratin, 80 kali fi kulli yaumin, setiap hari kecek Nabi, Allah akan angkat apapun penyakitnya. Awak kadang-kadang kan ketika mendengar ceramah mudeko, lekan nama berdoa aja, tidak baru bek. Batalkan langsung iman ke Nabi, padahal yang mengecek kau siapa? Nabi. Kakek cek dokter wak percaya, kakek cek Nabi wak tak percaya dah. Balok mengecek umat Nabi tu. Lau sebut ayatnya. Lai tuan mencari. Kecek ambon ni mudah-mudah kau boleh mencari Kira baca WA na masuk lah kiranya. Surah Al-Anbiya ayat 83. Hafal itu, ajarkan ke anak istri. Apa doanya? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Aku telah ditimpa penyakit ya Allah, sedangkan engkau
Zat yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Tak sobok pak. Baru kecari orangnya. Surah Al-Anbiya ayat 83. Belajar kalau punya masalah dalam hidup, kok iya wa umat Nabi Muhammad belajar menyelesaikan masalah jo caro Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau sakit penyelesaiannya jo amalan. Punya masalah penyelesaiannya jo amalan. Ikhtiar iyo jo. Tapi amalan nomor satu. Coba baca riwayat. Kalau baca kisah-kisah sahabat tu setiap punya masalah datang ke Nabi. Ya Rasul, hutang aku banyak, rumah tangga aku berantakan, anak dan istriku sering lapar, ansihni ya Rasul, beri aku nasihat ya Rasul. Pasti nasihat yang diajar Nabi apa? Amalkan ikhwah. Ya kan? Cobalah baca kisah-kisah. Lah ada je sahabat mengadu ke Nabi, jawaban Nabi pasti amalan. Mengapa umat hari kini kau tak mau menyelesaikan urusannya jo amal? Ambo sering menyampaikan, coba renungkan kalimat Imam Ibnu At-Tailah gua. Kecik Imam Ibnu At-Tailah, jika 2 rakaat salatmu belum mampu menyelesaikan masalah duniamu, bagaimana mungkin solatmu bisa menyelesaikan masalah akhirat yang lebih berat? Jika solatmu belum mampu mendatangkan 2 potong roti untuk engkau makan, bagaimana mungkin solatmu mampu mendatangkan surga? Corenungan tu. Yolah batu ibadah awak. Kalau batu uji punya masalah, selesai tak masalah tu je ibadah? Bah, mengerti atau tambah bingung enggak? Apa punya masalah? Lah, salahmu kan kalau punya masalah keuangan apa yang dilakukan? Minjam, langsung mencari pinjaman. Kini coba geser lu. Kalau punya masalah keuangan, cari Allah dulu. Ambil wudu, solat hajat 2 rakaat, buat amalan-amalan tertentu yang dicontohkan oleh Nabi. Tembus tak dengan amalan tu, masalah tu selesai. Kalau alun kecek Imam Ibnu At-Tailah, jika urusan dunia saya tak selesai ibadah engkau doh, ba'alo ibadah engkau ke menyelesaikan akhirat. Mana lebih rumit? Urusan dunia atau urusan akhirat? Rumitlah akhirat lain. Kalau dunia dan enteng saya tak selesai di amal wak doh, ba'alo amal wak ke menyelesaikan akhirat yang lebih baik. Kalau benar amal seorang muslim itu, pasti masalahnya selesai juga amal. Sebab itu janji Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepadaku dengan sabar dan solat. Berarti orang kalau solat pasti ditolong. Ambolah rajin solat ustaz, tapi kok ada Allah tolong, itu tandanya solat apa masalah. Paham? Bu, lain ngerti? Lah berapa kali ibu berdoa kalau punya masalah nan kes dikabul? Ya agak jarangnya. Itulah ukuran amal wak baru tu. Ambo ulang lek Pak ya. Biar wak merenung sete. Jika solatmu belum mampu, jika amalmu belum mampu menyelesaikan masalah duniamu, bagaimana mungkin amal itu bisa menyelesaikan masalah akhirat? Jika 2 rakaat solatmu belum mampu mendatangkan 2 potong roti untuk engkau makan, berarti maksudnya soal rasaki. Bagaimana mungkin dia mampu mendatangkan surga yang lebih mahal? Agak barik ya. Sasak ngok deh. Ambo ni ceramah apa ni sasak ngok? Ayo tiru Nabi, punya masalah cari Allah, punya masalah cari Allah. Ada lo orang kok inyolo magia syarat ke Allah lu. Misalkannya sakit. Aku agak gadang wajahmu di kamera aku, jadi dimundurin sedikit. Bu, misalkan suaminya sakit, tua keceknya, ya, kok lagi sehat suamimu besok, ambo puasa 3 hari. Ikut awak Tuhan atau Allah lah? Nah,
Lai pernah mendengar nama itu? Oi, ambo rasa bukan mendengar, siapa pernah mencubuan mungkin? Anak tes pegawai negeri atau tes masuk kuliah, asal terima ang di STPDN nak amak sedekah 5 atui. Kan samonya mengecen ke Allah mau dekoga. Ya Allah, nak sedekah enggak? Kalau nio dan sedekah, lulusan anak dan lu. Itu tak cocok jo konsep Islam tu dah. Konsep Islam lah jaleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah, kepada engkau kami minta tolong. Mana dulu, ibadah lu atau pertolongan? Pertolongan. Itu sebabnya ampe mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat mengecian nazar tu hukumnya makruh. Kan nazar nama tu dah. Kok sehat udah sudah ambo undang anak yatim gak balimo makan ke rumah kau. Tu kok dah sehat? Kan dah undang dah. Seolah-olah anda ingin mengatakan, ya Allah, dan lah mua bamal, tapi tolong kau cik lu. Kan kurang ajar nama itu. Yang batu itu tidak mau itu dah pak. Laki ibu sedang sakit, ibu langsung puasa 3 hari. Laki diurus, anak dirawat, puasa dijalankan. Lah selesai puasa 3 hari, di hari ketiga doa lagi, ya Allah, aku telah puasa 3 hari. Jika menurut engkau puasaku ini ada baiknya, maka dengan keberkahan puasa ini angkat penyakit suamiku. Tu baru cocok iyyaka na'budu. Kepada engkau kami beribadah, ibadah dulu. Lah sudah ibadah baru minta. Kalau tadi kan nak begitu dah. Tolong dulu, kok dah nak beribadah dah. Apa gara-gara je Tuhan kau? Itu fakta loh pak. Orang tak paham beda tawasul dengan nazar dah. Kalau nazar permintaan dulu baru amal. Kalau tawasul amal dulu baru minta. Maka yang dianjurkan itu tawasul bukan amal. Yang termasuk kategori sunnah Nabi itu tawasul bukan nazar. Tukar cara orang itu lain. Memangnya Allah butuh sedekah anda? Allah butuh awak puasa? Para lubana apa jo amalan tu? Allah jo amalan apa tu? Tidak. Mungkin mau dekor kecil Allah kau. Ya Allah, kau lagi sehat laki yang mau esok ya Allah, mau puasa 3 hari, tak puasa tak banti kau, apa urusan je den? Ada lo kau atur-atur. Tapi tak mau itu doh. Cari kasih sayang Allah dengan amal. Mudah-mudahan dengan amal itu Allah sayang, sehingga masalah tu diangkat. Baru sajalan jo dalil tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham? Jadi belajar sunnah Nabi itu tak perlu barek-barek doh. Dan jale-jale selalu. Apa kalau sedang tak berpiti, lei pernah marason saku kosong. Cilik-cilik wajah aku acok kosong pada berisi ku mah. Keperluan banyak, saku kosong. You mana ada ado doh pak. Apa yang pertama wak pikiran, itulah tolak ukur iman wak. Kalau yang pertama wak pikiran lai ko ado piti masjid nak terpakai depan Najib gini gue. Kalau itu nanti pikir ada apanya. Alun Allah Tuhan pak itu dah. Gitu cara mau ku iman doa. Ketika awak punya masalah, lai ko Allah yang pertama takana dewa. Bukan ambo melarang bau sao, bukan melarang berikhtiar, bukan tak boleh minjam, tapi cari Allah dulu. Ya Allah, aku tahu dompetku kosong, tapi hatiku tak pernah kosong darimu. Begitu je Allah tu ha. Ya Allah, aku tahu aku memang miskin, tapi kan engkau maha kaya. Ya Allah, aku penuh kekurangan, tapi engkau maha mencukupkan. Rabb, kalau memang takdirmu situasi ini berlangsung lebih lama, beri aku kesabaran dan keikhlasan. Tapi kalau menurutmu situasi ini bermudarat kepada diriku, angkat segera ya Allah, carikan solusinya. Mudahanlah Pak Najib meminjaman pitih. Ah gitu. Baru sudah itu pai minjam.
Tapi kalau apa langsung mencari orang, Dodi 01, dak opiti dah, nyo cari Dodi 02. Kau contoh saja gue. Kalau asli mungkin ambo minjam ke nyo mah. Ya, lalu kalau nyo langsung datang, Ustaz, ada dana 10 juta kini yang bisa dipakai itu. Tasasak mana Ustaz? Sudah tu, kecil ambo, alai pakailah dulu. Kau, yang terkesan di hatinya. Nih, Ustaz kau elok elok bana. Padahal mungkinkah itu terjadi tanpa izin Allah? Tak, itu efeknya kalau awak datang ke manusia dulu. Hilang kesan Allah di hati awak. Coba apa solat hajat dulu, berdoa dulu. Sudah tu baru pergi minjam. Begitu dapet, nanti kena pertama apa? Ya maha hebat engkau ya Allah. Dapet jadinya. Nampak bedanya? Belajar menyelesaikan masalah juamal. Banyak-banyak utang. Kau bagi amalah. Ini ya. Kalau urusan utang kau capek lah ya Pak. Bu. Lain dia lagi amalan pelunas utang. Lah. Amalan kau sederhananya. Dan tak lacok dah sekali seminggunya. Tapi rutin buat. Apa tu Ustaz? Ambo tadi siang baru buat tu. Setiap hari Jumat baca alam nashrah laka sadrak sebanyak 7 kali. Sudah Jumat. Pernah tak kita merenungkan isi ayat tu? Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu kecil Allah. Wa wada'na anka wizrak, dan telah kami angkat semua beban-bebanmu. Alladzi anqadha zahrak, yang selama ini memberatkan punggungmu. Ambo 3 ayat tu saya kalau membaca sungguh-sungguh dalam surat nangis betul. Seolah-olah Allah ingin mengecewakan mereka. Ayuang, ada nama buyang sekarang tak? Janglah jang. Oi jang, tenanglah, aku lapangkan dadamu. Oi jang, tenanglah, akan ku angkat bebanmu. Oi jang, jangan bayi buat tibana, berat pundakmu akan segera aku selesaikan. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu. Wa wada'na anka wizrak, telah kami angkat semua beban-bebanmu. Alladzi anqadha zahrak, yang selama ini memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami akan tinggikan namamu. Amu kasih eko diangkat derajat. Kalau model kami kau nak kena do diangkat derajat le Ustaz. Lagae sekolah indak derajat apa indak derajat anak. Ayahnya cuma petani, kuli ke kebun orang. Tahu-tahu anaknya jadi orang besar. Anak siapa tu curang? Anak Pak Ipun? Ipun mana? Ipun gota. Ayahnya boleh bagi 5 gota, diangkat derajat keluarganya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya fa inna ma'al usri yusra. Yakinlah engkau, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ambo tak setuju kalau ada orang menterjemahkan sungguh setelah kesulitan ada kemudahan. Ayat itu tidak mengatakan setelah ada, bersama. Fa inna, apa sudah fa inna lai? Ma'al. Fa inna ma'al usri. Apa arti ma'ah? Bersama. Kalau sesudah ba'da. Kalau bunyi ayatnya fa inna ba'dal usri yusra, ya tu. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Allah tak mengecewakan sesudah doh. Allah mengecewakan ma'a, bersamaan. Ketika masalah Allah ciptakan, solusi pun Allah hadirkan bersamaan. Cuma awak tak lambek menangkoknya. Apa kalau membalik kuro-kuro ada tak nak kuncinya langsung? Ada tak? Indak kuro-kuro namanya kau tak ada nak kunci dah. Indak masalah namanya kau tak ada solusinya dah. Pasti ada. Atu mukmin dah. Barekna masalah. Agak lain serius nampak. Udah ikut saja. Dalam hatinya mah kau yang ndek awak mana aku mah. Kalau punya masalah yakinlah
bersama dengan masalah itu ada kemudahan, bukan sesudah bersama. Cari capek solusi itu. Diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ambo acok sampaikan ke ibu-ibu di mana ambo ceramah. Kalau ada satu kalimat diulang-ulang penyebutannya, itu menunjukkan barang tu penting tu. Sama pak main bawa anak pak. Pak kalau main bawa anak sekali saja, tu tak menjawabnya dah. Tuan yang sepak lagi. Tu tanda dan kapak sampai ndak para lubana tu dah. Roni. Tu anak yang selai. Tu pak lan yang lah. Berarti ndak para lubana tu dah. Tapi kalau paralu pasti pak ulang. Roni. Nyonok saja. Ron. Tidak jawab dah. Ron. Gimana pak jauh aja. Roni. Kalau berulang-ulang berarti paralu. Allah ulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah ingin mengecilkan, yakinlah kalian ada kemudahan bersama kesulitan itu. Percayalah ya banado. 2 kali ulang. Fa iza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai pada satu urusan, bersiaplah untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu sajalah engkau berharap. Indah ada ayat Allah. Barayat tu. Barayat. Baitong lo. 8. Berapa ayat? 8. Buat amalan kau setiap hari Jumat. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, rutin membuat amalan tu. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az, rutin membuat amalan tu. Ada sahabat Nabi namanya Talhah bin Zubair, rutin membuat amalan itu. Apa amalannya? Setiap hari Jumat sudah solat Jumat. Ini macam tadi itu, sudah Pak Tasrif, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, kan awak zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 Ustaz. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu setelah solat 5 waktu. Jumat bapak tak buat tak apa-apa. Itu kan solat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak 7 kali. Mudah itu. Kalau mudah itu murah mana tu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ulang balik. Alam nashrah laka sadrak. A'udzubillah jo bismillahnya cukup sekali saja. Paham caranya? Paham caranya? Kalau rutin apa buat gak sampai bulan saja jadilah. Kan sekali seminggunya. Lihat apa yang terjadi. Kesulitan akan Allah lapangkan, masalah akan perlahan-lahan diurai. Anak yang nakal tiba-tiba berubah jadi elok, utang dan banyak, tak sadar saya lunas. Cobalah. Buat. Pahami kandungannya, rutinkan buat. Bukan ayat sembarang ayat kok. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil malam kini dari Nabi apa? Nabi adalah manusia yang kalau punya masalah apapun selesaikan amal. Itu teladan pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu punya banyak macam sunnah yang mesti kita ketahui. Orang kini ke hobi teriak-teriak. Kelompok sunnah. Hadirilah kajian sunnah. Ketika ditanya, sunnah tu pokok itulah. Hama pokok itulah saya. Coba, apa yang disebut sunnah? Kalau ada ibu-ibu yang bisa menjawab apa itu pengertian sunnah bagi 50 jadilah tu Pak Yaji 50 mah. Apa itu sunnah?
Apa-apa? Cara hidup Nabi. Wah, iko doa sapu jagat dah. Nyobek simpel saya. Cara hidup Nabi. Batu sih. Tapi definisi ulama ndak itu, Ustaz. Kesimpulannya itu. Kesimpulannya apa itu sunnah? Cara hidup Nabi. Batu itu kesimpulannya. Tapi definisi sunnah ndak itu doh. Jadi 50.000 masuk balik. Definisi sunnah sepakat semua ulama apa itu sunnah. Jangan lata mengecek-ngecek sunnah tapi tidak tahu sunnah. Sunnah adalah ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au jismin zahiran wa batinan. Apa arti itu? Sunnah adalah apa saja yang berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya, perbuatannya, persetujuannya dan tampilan fisiknya, zahir maupun batin. Itu pengertian sunnah. Saja yang berkaitan jo Nabi. Sunnah tu. Cuma pembagiannya ada ampe pertama disebut sunnah kauliyah. Apa arti kauliyah? Perkataan. Seluruh nambah sumber dari perkataan Nabi. Contoh, man dakhala baitihi wa yaqulu qul huwallahu ahad salasa marrat la yufakkiru ila yaumil qiyamah. Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan dia baca qul huwallahu ahad 3 kali, Allah tidak akan biarkan dia fakir sampai hari kiamat. Lah pernah bamalan? Tiok masuk ke rumah awak, kau dah rumah orang lah. Rumah orang mereka curiganya. Masuk ke rumah kawan, Waalaikumsalam, tiba dalam rumah tu. Mengapa pak rumah bawahnya? Masuk awak ke rumah awak, tiba dalam rumah, jangan mencari tampek lalok dulu, jangan mencari kursi dulu. Sunnahnya membaca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis minit nya. Dak. Barek tu. Jadi Nabi nyuruh 3 babak 10. Tu nak sunnah nama itu dah. Nyo amal kau mereka nih kacau dah dia. Nyo amalan tu mereka, amalan itu ada yang sifatnya umumiyah. Apa tu umumiyah? Amal yang sifatnya berlaku umum. Contoh, aksirul istighfar cik Nabi. Perbanyaklah istighfar. Berarti bulia berapapun, bulia kapanpun, itu namanya amalan umum. Adalah amalan taksisiyah. Apa tu amalan taksisiyah tu? Jumlahnya ditentukan, bacaannya khusus, waktunya ditentukan. Tak boleh berubah-ubah dah. Zikir sesudah solat wajib, amalan khusus atau umum tu? Khusus atau umum tu? Khusus. Jumlahnya ditentukan mesti 33. Bacaannya ditentukan mesti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Waktunya ditentukan mesti setelah solat wajib. Jangan mentang-mentang iman sedang naik, ya Allah sekali kini 66 lah, ndak isah dah. Nyolah ada tuntunannya. Le ngerti? Membaca qul huwallah 3 kali ketika masuk rumah itu termasuk amalan khusus. Dan ditawarlah 10 walaupun waktu lapang, buat saya 3. 3 suruh Nabi buat 3. Oh itu. Pokoknya setiap masuk tua lah. Leka jadi udah sehari besok keluar masuk saya kerja udah. Sampai berpikir orang rumah kan, nak dia apa ya nak ya. Kau jak pulang maulid Nabi tadi malam agak lain pergi. Itu contohnya sunnah kauliyah, sunnah perkataan Nabi. Man dakhala baitihi, siapa yang masuk rumahnya, wa yaqulu qul huwallahu ahad, dia membaca qul huwallahu ahad salasa marrat 3 kali,
la yufakkiru ila yaumil qiyamah. Allah tidak akan biarkan dia hidup dalam kefakiran sampai hari kiamat. Ambo menyebutnya ikut amalan anti miskin. Mungkin tak kaya roh, tapi pasti tak fakir. Lebih percaya ambo ke janji Nabi pada ke janji caleg leh. Buat salah. Dan banyaknya fikir, lain kerana membaca itu saya. Kalau tak kerajo, dengan membaca itu beko Allah bukaan lapangan kerajo itu maksudnya. Ha? Bukan sudah pak baca tu pak duduk. Maaf piti kat 3 karuang wah, anak kan ada tu dah. Ya, belajarlah mengamalkan sunnah Nabi. 1 sunnah kau lihat. Tu contohnya. Yang kedua lah. Sunnah fi'liyah. Apa arti fi'liyah? Perbuatan Nabi. Jadi yang perlu kita teladani dari Nabi itu perbuatan. Macam contohnya, ambo bahas 1 yang jarang dilakukan. Ambo cari tadi kan, pak kok dah ada orang si koko mengamalkan macam apa kok memang tak tahu atau belum pernah disampaikan gitu. Apa tahu tak Nabi itu kalau habis solat, Nabi habis solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau belum selesai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, beliau belum merubah posisi duduknya. Pak boleh perhatian ambo kalau salat tadi. Ambo baru merubah posisi duduk tu kok menghadap ke makmum lah, atau ingin baselo lah, atau ingin basimpu lah. Selesai dulu yang pendek tu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali lah. Selesai itu baru rubah cara duduk. Afadilahnya Ustaz, man lam yataghayyar ala julusihi min ba'dis salam, orang-orang yang tidak merubah posisi duduknya setelah salam sampai dia mengagungkan Allah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya, keutamaannya? Rafa'allahu bi'amalihim 40 darajat. Amalnya itu diangkat 40 derajat lebih tinggi. Rugi awak kan? Dan itu perbuatan Nabi. Setiap Nabi salat model itu. Sudah salam, diam dulu, tetap macam mana pak duduk tahiyat tu? Jangan dirubah dulu. Dengar hati ya. Kan duduk tahiyat, wah. Duduk tawaruk kan? Kaki bersimpu, salam. Jangan bagage mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu tagak, bercari tonggak langsung untuk sandar. Kan itu model rawak tu. Padahal ada sunnah fi'liyahnya. Ambo tidak mengecek salah ya. Kalau apa merubah duduk atau mencari tempat bersandar, salah tak? Tidak. Tapi kehilangan pahala sunnah. Sunnah fi'liyah. Itu contoh fi'liyah cek. Contoh fi'liyah Nabi lain. Nabi kalau makan, setelah makan, cuci tangan atau menghisap jari. Pak kok jarang kerajaan? Jijak. Kan jari wak seorangnya, kok jari kawannya ni. Pak Najib sudah makan, Ustaz, cucian cik, ya nak taluk orang. Tapi kalau lagi jari surang, sudah awak makan, sunnah. Diteliti oleh para ahli kesehatan. Ternyata apa khasiatnya? Di ujung-ujung jari manusia menumpuk satu zat namanya enzim yang mempercepat busuk dan larutnya makanan. Orang yang makan pakai tangan dan mencuci jarinya setelah makan, maka proses metabolisme, penghancuran makanan dalam lambungnya capek terjadi sehingga potensi wasir alai, susah buang air besar alai, usus buntu itu bisa terkurangi potensinya, bahkan bisa hilang. Sebab di ujung jari ada enzim yang bisa capek membusukan makanan. Kalau ibu tak percaya, lataan gulai di 2 buah cambuang. Cambuang pertama isi gulai, cambuang kedua isilah gulai. Cambuang pertama kacau menggunakan sendok, cambuang kedua kacau jo jari.
Mana ni dulu basi? Mana ni dulu basi? Acok pak ngacau gulai orang rumah. Tahu dah pak. Jadi sunnah Nabi itu maha hebat. Memang hebat sunnah Nabi itu pak. Hanya soal mencuci jari saja. Padahal Nabi tak pernah kuliah kedokteran. Kok tahu Nabi? Menunjukkan beliau utusan Allah. Itu sunnah fi'liyah tu. Contoh sunnah fi'liyah yang lain-lain. Kau agak jarang kita kerajuan kau. Nabi sebelum menggauli istrinya senantiasa solat sunat 2 rakaat. Oi, tak sempat dah ustaz. Kalau Nabi itu rutin, kemudian baca doa. Hati-hati loh, jangan-jangan lagi-lagi kau tak tahu doa. Cuculah tujuh doa berhubungan sama istri tak tahu dah. Bakok nakal-nakal cucu hamba ustaz, dia tak pernah baca doa. Doanya? Ia tak tahu gitu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jauhkan anak keturunan kami dari perbuatan-perbuatan syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kau tak dapat, cari di Google beko, harus dapat. Kau tak boleh pulang. Tu sunnah fi'liyah. Ialah sajam ya. Pasal saya lah sunnah kana. Yang ketiga yang perlu ditiru dari Nabi namanya sunnah takririyah. Pertama kau lihat, kedua fi'liyah, ketiga takririyah. Itu takririyah tu persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat di zaman Nabi. Mau tanya, aukum makan bingkaruang pak? Aukum makan biawak? Yakin haram? Yakin halal? Aku agak lain lepas tu aku. BMW menjawab makruh. Di zaman Nabi ada sahabat yang makan kadal tu loh. Riwayatnya sahih. Mereka ambil kadal, mereka bakar, kemudian mereka makan. Kitanya, ya Rasul, ta'al, ikhlaq ma'ana. Wahai Rasul, sinilah, gabung dengan kami. Kata Nabi, kulu wala ana. Makan adik kalian, boleh tak taluk tau. Itu makanya makruh. Nabi membencinya, tapi beliau tidak melarang. Kan termasuk kategori makanan yang menjijikkan Ustaz. Iyo, tapi kan ukuran menjijikkan setiap orang berbeda. Apa kalau pernah pergi ke puncak Bogor, Jawa Barat? Lah pernah ke puncak? Putar-putar sungai Tambang, juga ada piti pergi lah rawun. Ambo di puncak Bogor tu sekali mampir di restoran kan, tak tulis di situ sop laron. Terkajui ambo, iyo mana kau cik ambo? Dek penasaran berpasan teh, orang Sunda kan? Ada apa pak? Pesan sop laronnya satu je pak. Ambo ingin mencari iyo dak. Begitu tiba di mukamu unde pak, iyo mana laron di lampu di supnya. Dah jadi mau makan dah. Coba kalau rumah bayi salah pindah awak lain. Awak jajuk. Ambo pernah lo menghadiri acara barale di salah satu jorong di pesisir. Laron di lampu tu dijadiannya raki peyek. Dia awak peyek apa isinya? Kacang maco. Kau tak percaya pak Syuk membawaan Syuk? Makanya dalam Islam yang mutlak haram itu hanya 3 kan? Hurrimat alaikumul maitata wad dama walahmal khinzir. Diharamkan bagi engkau bangkai, darah dan daging babi. Di luar nanti goiko nyo relatif. Beko ada ukurannya dalam hadis. Misalkan binatang bertaring haram tuh. Kalau bertaring.
Binatang yang mati dalam keadaan terikat haram tu. Apa panitia korban kau mau ingat nah? Kan jawi pada biar kau bakabek kau. Pastikan sebelumnya mati kabeknya lapak buka. Kan ada panitia kau takwik kan sifat kau. Jadi nyo tungguan bana lu jawi kau lah anak. Bapa ngai lala sempurna timah je, kak lai je. Itu kalau anda baca dalam kitab Mazahibul Arba'ah, kumpulan fatwa 4 mazhab, haram lu dimakan. Inyo mati dalam keadaan terikat. Lata lanjur tang. Jadi besok kalau wak mendabia jawi, kan wak kabek tu sudah disembeli, lah keluar darahnya sadonya, lama garik-garik ciek kakinya lagi, tapi masih hidup, buka lah capek. Jangan sampai nyo mati dalam keadaan terikat. Sahih lah hadisnya Pak. Haram memakan hewan yang mati dalam keadaan terpumpun atau terikat. Buka capek. Cuma pastian saluangoknya lah putui. Ada kejadian di Pulau Punjuang. Lah sudah dah biar balapeng kabeh tagaknya, ampe air mencari. Lah biar ditasrik Pak. Neng jawi lu jauh dah biar lagi. Lah berbagai macam mitos neng keluar. Kecil orang tu tanda dak piti halal tu mah. Orang nembak korban lah neng salah padahal tukang dabi yang tidak ratu. Kan orang awak kau murah saja Pak. Amo petang pergi umroh kan di Makkah tu ada jamaah amo yang sakit seorang. Jamaah lain lah sibuk menggunjang jamaah yang sakit ke. Tu yang sakitnya Ustaz antara halal pitirnya bawa tidak. La ilaha illallah. Ambo kecen, Bu. Ibu tahu di tanah haram kau pahala dilipat gandakan 10 kali lipat? Tahu Ustaz? Ingat, bukan hanya pahala yang dilipat gandakan 10 kali lipat, dosa pun berlipat ganda 10 kali lipat. Sekali anda solat di Masjidil Haram sama dengan 10.000 kali solat di Masjid Raya Kemang Baru. Tapi ingat, sekali anda bergunjang di tanah suci sama dengan 10.000 kali bergunjang di sekolah. Jadi bukan amal saja dilipat gandakan. Amak saja dua orang. Tapi tiang dibawa ke lah. Sakit maka panjang saya. Orang sakit yang saya sibuk. Tak boleh macam itu dah. Lah, atau sunnah takririyah, ketetapan Nabi. Macam contoh lain sunnah takririyah tu. Bacok bersampean. Solat sunat wudu. Solat sunat. Ibu lah pernah membuat solat sunat wudu. Acok. Lai pernah buat solat sunat wuduk Pak? Sudah bau dua solat sunat. Lai pernah? Ada Nabi buat tu? Ada Nabi buat? Tak. Nabi tidak pernah mengerjakan solat sunat 2 rakaat sesudah berwuduk tu. Solat sunat wuduk tu bukan perbuatan Nabi, tapi perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Itu namanya takririyah. Termasuk zikir berjamaah. Makanya ambo agak heran gitu. Kawan-kawan yang terlalu ekstrim kan, zikir berjamaah haram. Bid'ah, bakok bid'ah. Nabi tidak pernah membuat. Nabi yang tidak pernah membuat, tapi sahabat pernah membuat dan Nabi menyetujuinya. Nabi keluar dari Masjid Nabawi, berjumpa sahabat sedang berzikir sama-sama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kancang-kancang kare-kare. Yang berzikir bukan main. Yang paling banyak apal hadis Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas. Itu 3 sahabat paling banyak apal hadis tu. Termasuk di dalamnya cucu Nabi Husain waktu itu masih kecil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi keluar dari Masjid Nabawi. Kecik Nabi, ma ajlasakum. Majelis apa yang kalian buat kau? Aja sahabat, nazkurullah. Kami berzikir menyebut nama Allah. Satu orang bertanya ke Nabi. Ibnu Abbas bertanya, bima su'alana ya Rasul? Apa sebab engkau menanyakan kami seperti itu ya Rasul? Jawab Nabi, innal malaikata sallama alaikum. Malaikat turun khusus ngirim salam untuk kalian. Qumu maghfuran lakum.
berdirilah kalian. Ketika kalian berdiri, semua dosa kalian telah diampuni. Bagus atau buruk? Dipuji Nabi atau dihina Nabi? Dilarang Nabi atau dimuliakan Nabi? Tu manga kalau Nabi saya memuliakan, mengapa angku melarang-larang orang zikir berjamaah? Ya angku itulah. Angku nentukang larang. Zikir sendiri-sendiri rancak. Tapi kok ada orang zikir berjamaah, biarkan saja. Nabi ada membuatnya Ustaz? Indah. Hadisnya ada. Ketika Nabi memanggil Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin ta'al, wahai Abu Bakar sini. Iza masaita fir riyadil jannah fatakifu fiha wa syaribu anha. Abu Bakar, kalau kamu melintas di taman-taman surga, singgahlah dan minumlah di situ. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasul, malu ada taman-taman surga, ikut dunia. Awak di dunia tapi kecil engkau taman surga. Kata Nabi, riyadul jannati fit dunya majalisus zikrir. Taman-taman surga di dunia itu adalah majelis zikir. Kalau majelis itu seorang atau sama tuh? Pernah ibu majelis taklim seorang saya? Dari mana bu? Pulang majelis taklim. Siapa ibu? Awak seorangnya? Siapa ceramah? Awak. Pendengar? Awak loh. Ngumpan infak? Awak loh. Itu udah majelis namanya itu. Kalau majelis itu pasti basah. Jadi adil lah kita. Kalau ambo ditanya orang, menurut Ustaz manun afdal, zikir berjamaah atau zikir seorang? Afdal zikir seorang. Baku afdal zikir seorang. Nabi lebih mencontohkan beliau zikir seorang. Tapi bolehkah zikir berjamaah? Boleh. Buktinya Nabi tidak melarang. Itu cara adil berfikir dalam hukum itu. Iko mau sampai di mana-mana, kau mau ulang si kau lihat. Sebab mau kesal mencari di YouTube tu, ada yang mengecewakan mereka. Tidak boleh zikir tu Allah saja. Zikir tu harus sempurna kalimatnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu baru waktu itu. Atau Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu baru waktu itu. Atau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jalih satu kalimat yang utuh. Tapi kalau cuman Allah, tak boleh ada kecilnya. Apa alasannya tak boleh? Tak ada dalilnya. Ya. Pertama Nabi diangkat jadi Nabi saya. Ayat pertama dan turunkan Nabi saya itu tu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Magak menyambung kholak aja nak muat para mula bisa semua. Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah nama Tuhan engkau yang telah menciptakan. Coba tanya apa-apa ibu-ibu gini. Siapa nama Tuhan apa Tuhan ibu? Kecil Allah baca nama Tuhan engkau. Coba lihat. Tu mengapa wak kecil tak ada dalil lah? Oh tak kami terima dah Ustaz. Dalil itu mukasihnya mulailah dengan bismillah. Okey. Ambo tukar dalil. 8 kali disebut dalam Quran. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah, zikirkanlah nama Tuhanmu setiap pagi dan petang. Lain pernah apa je ibu pasal ayat dalam Quran? Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. 8 kali dalam Quran. Sebutlah nama Tuhanmu setiap pagi dan petang. Siapa nama Tuhan wa? Cok sabui. Kecil Allah sebut sekali atau cok tu? Ulang. Tu ada orang kini kau zikir Allah. Tu mengawak larang. Pikok mau deko nyoba zikir Udin. Itu kita larang tu. Jole je lah mengaji kau. Minta maaf ya. Sebenarnya kebanyakan hal yang diperdebatkan itu dalilnya ada, tapi keterbatasan ilmu dan tertutupnya mata awak mencari kebenaran membuat awak menganggap itu tak ada. Padahal ada. Terakhir, sunnah jismiyah. 1, sunnah kauliyah.
2 sunnah fi'liyah, 3 sunnah takririyah, 4 sunnah jismiyah. Apa arti jismiyah? Fisik. Badan kau bahasa Arabnya jisim, jismin, jisim. Jismiyah itu artinya fisik Nabi, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Fisik Nabi itu dan tampilannya itu sunnah. Coba mau tanya, Nabi basarawa cingkrang atau Nabi bajubah? Hah? Bajubah. Kalau di orang Indonesia ganti jubah apa? Saruang. Kadang kawan dan Korea mengecian, mari hidupkan sunnah. Tinggal tanya kan, pernah Nabi basarawa sama deko ya? Kita tanya kan, Nabi tak ada basarawa. Amba dah managan ya. Yang penting nutup macam itu boleh ya. Amba pun sering pakai sarawak cingkrang. Tapi kalau dibandingkan Nabi lebih sering berjubah dalam atau pakai celana, tak pernah Nabi bercelana tu dah. Nabi berjubah dalam. Fisik Nabi, alai fisik Nabi, janggui. Coba lihat. Hari kini Pak, orang tak bisa membedakan dah memanjangan janggui jo memaliaro janggui. Nabi menyuruh apa? Hafizu bilihyatikum, pelihara jenggotmu. Bukan panjangkan Nabi do paliaro. Kalau paliaro tu diurus, dirawat. Kok kusui dirapian, iko janggui. Lepas serak-serak, pastinya makan Pak toge tasangkui lado. La ilaha illallah. Ambo bajanggui lah ha. Cuma urus janggui tu. Kau lain tahu urus ada Pak. Karena kebanyakan mandau janggui kan. Kalau macam Dodi kau kan gagah wah. Jadi lah, yo labe tabak pastinya. Ambo Pak dak ambo tu boyo iko adonya Pak Najib ya. Tak pernah ambo karek kau. Kalau panjangnya nyerontok surang saya kan. Nak ambo panjang. Kenapa? Kita kok keturunan Protonasia. Bangsa Melayu tertua di dunia. Asli kita bangsa Mongol. Memang tak bagai rembe orangnya. Kalau nenggak labek-labek garembe janggut juga macam Dodi gua. Kalau ditelusuri kate pasti nenek moyangnya mix kok. Pernah nikah jo orang luar. Tapi kalau sama-sama Melayu aja keteknya kok mau diambil ke jadi yang. Badan ketek, ukuran pendek, sungui dak labek, janggui seketek. Kalau kawan-kawan yang labek-labek itu Pak, biasanya mungkin kakeknya atau ayah dari kakeknya pernah nikah dengan orang Arab, dengan orang India, mix lah campuran. Apa istilah kini itu? Indo. Nah, itu fisik Nabi. Nabi kalau pakai lengan baju selalu lapang. Nabi kalau pergi perang bacala. Kalau pergi parang, kini kawan tak pergi parang, donya ke masjidnya bacala aja. Yang laki-laki terjadi fitnah. Bawa calak-calak katanya. Sunnah Nabi kok, iya sunnah tapi tampil salah. Coba baca riwayatnya, Nabi itu bercalak ketika pergi berperang, pakai calak. Kalau ada burung hantu ah. Kadang banyak orang latah dengan sunnah, tapi tak tahu menempatkannya. Menutup kepala bagi laki-laki itu sunnah atau bukan? Sunnah. Apa buka kitab fikih, nama kitabnya I'anatut Talibin. Kalau ada seorang ayah akan menikahkan anak gadisnya, kepalanya tak bertutup dah. Di samping si ayah itu duduk adik kandung si ayah laki-laki. Menurut kitab I'anatut Talibin, si paman ko lebih afdal menikahkan ponaannya tu daripada ayahnya ko. Kalau si paman tu bertutup kepalanya. Betuna pentingnya menutup kepala Pak. Lek ngerti maksudnya. Ustaz Tasrif jododi pada dia kakak kandung saya. Ustaz Tasrif punya anak padusi kad dinikahkan lah duduk ko putri yang akan dinikahkan ko ayah wali nikahnya ayah kandung. Di sabalah ayahnya ko duduk adik kandung ayahnya.
Ayahnya nak batu tuik kepalanya dah. Pak eteknya kok kan Pak etek sawak kah. Batu tuik kepalanya. Dalam kitab I'anatul Talibin, Pak eteknya lebih afdal jadi wali nikah daripada ayahnya. Bituna penting nutik kepala tu Pak. Dan tutik kepala kau ciri khas umat Islam sebenarnya. Tak usah jauh-jauh lah. Apa kalau pakai kupiah, duduk di kadai. Tadang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laila mak duduk situ lai. Kecik hati. Oi, berkira lah lai. Orang lao bang, tak malu jo kupiah. Itu membuktikan pakaian sunnah itu menjaga awak. Tapi kalau salawat lepis, baju kaos, duduk di kadai, main chip, terang azan, Allahu Akbar, santai saja, tak ada beban dah. Coba, kalau ada laki-laki jangguiknya panjang, bajunya gadang, pakai peci di atas, sarawak cingkrang di bawah, lalu anak gadi bawa rok singkek, pakai hot pen, berani taknya menatapnya lama-lama? Ya baru untung nasi John dapat bini taloknya begitu. Pasti tidak ada. Kalau nampaknya perempuan begitu, dia langsung nunduk. Pakaian itu menjaga anda. Cubalah. Ambo duduk di halte membonjol di Padang. Sekarang duduk tu, tibalah SPG, Sales Promotion Girl. Anak-anak gadi tukang menggalih, kan tu awak itu tu. Menggalih apa? Rokok. Belilah bang, cobalah bang, cobalah bang. Seluruh orang tu ditawarinya, pasti buat tentang ambonya lewati sernya. Dek, karena pakaian modiko. Barangkali kalau ambo pakai lepis, pakai baju kemeja, bang. Kan kacau lemburnya tu pak. Jadi pakaian itu menjaga awaknya, lewati saya awaknya. Lalu tarik saya kesimpulan, kapak haji kau tak mungkin kau dah. Terjaga lo anda. Apa tak kalau dia tekapa nyebrang merak Bangkauni, tak kalau dia tekapa. Waktu solat masuk orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pakaian apa modeko apa pasti dijagoan orang. Pak Ji, udah azan. Walaupun memang jagoan kau tak solat. Ya tak? Maka pakaian itu identitas sekaligus penjaga kita. Cuma dak lo dipasor doh. Dan disuruh ada Islam yang penting tutui aurat. Itulah Nabi, contoh dari segala aspek. Badannya pun dicontoh, pakaiannya pun dicontoh, jenggotnya pun dicontoh. Kalau orang boleh meniru Cristiano Ronaldo, kenapa orang tak boleh tiru Nabi? Itu kan cuma budaya Arab Ustaz. Abu Jahal pakai jubah lo. Iya Abu Jahal pakai jubah, tapi nawak tirukan jubah Muhammad, dah jubah Abu Jahal doh. Abang kadang-kadang agak kesal je mau dengan orang-orang kecil itu tu. Apa itu? Jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang, baju-baju gamis, itu cuma budaya Arab kok. Kalau kami balik Pak sakit hati Pak mah. Apa itu lepis-lepis? Budaya Belanda tu. Cornelius de Houtma, orang pertama yang memakai celana jin menginjakkan kaki di Indonesia. Baca sejarah tak saya. Amba penikmat sejarah Pak. Kupiah hitam gua, kecil apa kau peci nasional gua? Didapuk sebagai peci nasional. Aslinya dari mana gua? India. Cobalah sejarahnya. Pedagang-pedagang India dulu tiba kemari nyoba peci mereka. Orang wa obilo, Bung Karno pakai nya dinobatkan sebagai peci nasional. Tak ada kebudayaan kau yang original doh. Sadonya tiru maniru. Islam bagi Islam yang penting tertutup aurat, terjaga kehormatan diri. Bahannya silakan apa saja. Jadi caca-caci orang sok-sok Arab lo gay. Kau mau Jawa apa batik-batik sok-sok Jawa-Jawa lo gay. Akan kata singgung Pak Edi tu. Batik siapa yang pertama? Jawa kan? Budaya tu biasa saya tiru menirunya, yang penting tidak melanggar syariat. Jelas ya? Apa tu? Indak berkumis, janggut panjang, sama je kambiang kejadian. Kalau kami balik, apalah Pak kau? Janggut dah ada, sungguh panjang, sama je kuciang. Bagati. Ma mulia kambiang atau kuciang?
Maha mulia kambing atau kucing? Mulia kucing. Kucing tidak memberikan fasilitas kepada manusia untuk beribadah. Kambing menjadi jalan ibadah bagi manusia. Apa tu? Akikah dan kurban. Ada pak dengan orang kurban kucing. Satu kurban cik pak, bara kini ke 2 juta mati. Amba kucing saya masih kuat. Malah muahnya. Isah dah. Yang lebih parah pak, mencaci-caci sunnah Nabi. Apa tu jenggot-jenggotan? Kalau awak balik kan padi latinya tu. Apa itu? Kumis tidak, jenggot tidak. Tu. Kalau bajanggui tidak berkumis, kambing. Kalau berkumis tidak bajanggui, kucing. Tak ada janggui, tak ada kumis dah. Jangan dimodel-model ituan sunnah Nabi itu. Setuju kerajuan, tak setuju diam. Itu intinya. Percayalah, beliau contoh terbaik dalam hidup. Penelitian kesehatan telah menunjukkan ada manfaat jenggot. 3 laboratorium di Spanyol tambah 1 di Malaysia telah membuktikan jenggot itu ternyata banyak khasiatnya terhadap saraf kepala dan kesehatan. Alamak, saya ada orang mengecek di Indonesia gua, semakin panjang jenggotnya makin goblok otaknya. Kini tak ada jabatan itu lah hilang lah. Nah itu saya lalu. Ya, jadi intinya Nabi itu segala aspek contoh, segala hal sunnah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan Pak. Yang mau tulis boleh tulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat fajar. Ya. Fadilah. Tapi kadang-kadang karena kita sering bangunnya terlambat misalnya, pas sholat fardu itu baru bisa bangun. Boleh kita mengerjakan setelah sholat? Bolehkah salat sunat fajar dikerjakan setelah salat subuhnya? Tidak boleh. Mesti sebelum salat subuh. Karena hadisnya rak'ataini min qablil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Kalau apa pernah, mungkin apa ingin mengkomplain pernyataan Amboko, karena Syekh Ali Jaber pernah mengecehan jam berapapun bangun tetap kerjakan. Iya betul itu, tapi tetap itu dulu baru salat subuh. Jadi yang dimaksud itu begini, misalkan karena kelelahan pulang perjalanan atau ada situasi force majeure lah, hilang konsentrasimu cerikku ya. Ya, situasi force majeure lah, situasi di luar dugaan, di luar kebiasaan. Apa lah biasa rutin jago pagi, dan sekali itu ya tak kalau jam 6 baru jago. Tak berjamaah ke masjid lah dah. Tetap kerjakan salat sunat 2 rakaat baru salat subuh. Itu maksudnya. Bukan awak jago pas orang lah komat tu pai ke masjid salat subuh. Salat subuh kau baru salat fajar. Itu tak laku lah itu dah. Karena ditentukan waktunya. Bila waktunya min qablil fajri, sebelum subuh. Lah. Ada 2 caranya nih Ustaz. Masih sempat sholat duluan, tapi pas sudah sholat waktunya berjalan ketinggalan 1 rakaat. Boleh tak? Kalau awak sedang solat sunat sementara iqamat sudah dikumandangkan, iya, ndak urusan tempatnya mau di rumah mau di masjid. Kan niat bapak kan habis solat sunat itu bapak mau ke masjid toh. Ini kan tujuannya kan mengambil pahala sunnah nih. Nabi solat sunatnya di rumah, lalu bapak solat sunat di rumah nih. Kemudian pas sedang solat sunat, katakanlah rakaat kedua tapi belum selesai. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Di masjid terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Nabi dalam hadis? Idza iqamatis salah fala salatan illal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, tidak ada lagi solat sunat kecuali siapkan dirimu untuk menghadapi solat wajib. Putuskan solat sunatnya, walaupun di rumah, apalagi di masjid, karena yang bersangkutan mau solat ke masjid. Resikonya kalau dia lanjutkan solat sunatnya, dia masbuk solat wajibnya. Menyempurnakan ibadah sunat dengan mengorbankan ibadah wajib, itu kekeliruan dalam berfikir. Ibadah wajib itu sekecil apapun, nilainya tidak akan pernah sama dengan amalan sunat. Pernah satu orang laki-laki di zaman Khalifah Umar, namanya Sulaiman. Pernah dengar kisahnya? Sulaiman itu anak muda yang rutin solat 5 waktu berjamaah ke masjid. Suatu hari dia tidak datang solat subuh. Lalu Sayyidina Umar mencari ke rumahnya. Mode itu na pemimpin mode dulu Pak. Dak tiba masyarakatnya solat subuh dia cari ke rumah. Kok kini dibuat mode itu banyak? Pak Wali misal tu cari warga ke rumah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mengarak solat subuh tadi. Apa urusan Pak Wali? Umarnya carinya ke rumah. Basobok ibunya. Bu, mana Sulaiman? Kecik ibunya tidur. Kenapa dia tak datang tadi pas subuh? Nyo tadi malam tahajud sepanjang malam dan akhirnya kelelahan, ketiduran pas subuh. Lalu apa kecik Umar bin Khattab? Kecian kayaknya 2 rakaat solat subuhnya berjamaah lebih aku cintai dan lebih dicintai oleh Allah dan Rasul dibanding tahajudnya sepanjang malam. Jadi amalan sunat itu sebanyak apapun tak akan pernah mengimbangi amalan wajib. Jangan korbankan talambe solat wajib demi mengarajuan sempurnakan solat sunat. Itu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lain? Silakan Pak. Beda insan sama anas saja Pak. Apa beda insan sama anas? Besok kalau ada kajian jika balik kita buka tafsir ya. Kita ngaji tafsir. Kalau mau uraikan itu kini bukan tak menarik tu dah. 2 kali lipat tadi lo waktu panjangnya itu. Ada taluk dan boleh dah. Nah ya, sabar Pak ya. Ada 7 kategori insan, 9 kategori anas. Bisa kita ukur diri kita besok. Kita masuk insan atau masuk anas. Kini ku agak-agak selalu. Nah ya. Yang penting taat beramal. Ada yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik anak secara sunnah? Ikuti saja apa kata sunnah. Dengar hadisnya. Addibu auladakum ala salasin khisal. Didik anak-anak kalian kata Nabi dengan 3 perkara. Berapa? 3. Ia ingin mendidik anak secara sunnah. 3 ke kuncinya. Pertama, hubbun nabiyukum. Ajarkan dia mencintai nabimu. Baca remaja anak mencintai Nabi. Acok-acok bacuan carito tentang Nabi. Umat Islam hari kini dianggap hebat rumah tangga tu, dianggap ayah yang perhatian, dianggap rumah tangga kalau orang tuanya bisa mendongeng sebelum tidur. Ya, tidur ya dek ya, sini mama dongengin. Suatu hari di negeri antah barantah, nagari saya nak jalan. Itu nak cari tuan ke anak tu. Hiduplah seorang peri dengan menggunakan sayap yang bisa terbang ke mana-mana. Anak wak diajak berimajinasi hal-hal yang fiktif. Padahal kita punya segudang kisah Nabi yang fakta. Mengapa menjalang lalok? Oh ibu-ibu,
Oh apa-apa, mulai malam kini coba biasuan 2 mini jadilah 2 mini. Menjelang lalu cari tuan ke anak cie kisah Nabi. Nah, nonton TV berjam-jam bisa, main game berjam-jam bisa. Duduk sebentar, awak baca kisah Nabi ya. Kisah ketabahan Nabi ketika diusir oleh orang-orang Taif. Sehingga anak-anak awak belajar hidup menghadapi kesulitan dari Nabi. Jadi kalau ingin mendidik anak secara sunnah, syarat pertama apa? Ajarkan anak awak cinta ke Nabi. Syaratnya tu di rumah pak mesti ada buku-buku kisah-kisah tentang Nabi. Ambo acok sampai di mana-mana. Rumah tangga seorang muslim tu paling tidak mesti ada 3 perkara. 1, Quran dengan terjemahan. Lain punya. Yang kedua, 1 buah kitab hadis mesti ada di rumah. Leda. Awak tiap hari berteriak-teriak salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad yang telah meninggalkan 2 pusaka. Kalau kita berpegang teguh, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. 2 pusaka itu adalah Al-Quran dan coba tanya kini berapa buah pusaka itu di mawaknya. Cik Qurannya, awak mengecewakan hadis pada mendidik awak punya seindah. Yang ketiga, rumah tangga seorang muslim itu mesti ada sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi. Minimal setiap hari karena awak bacaan cik hadis, bacaan cik kisah tentang Nabi. Dengan begitu anak akan terdidik secara sunnah. Cubalah kalau tak percaya. Itu caranya Pak. Tak ada cara lain lah dah. Ikut anak-anak awak masuk sekolah kini, hari pertama di SD apa ceritanya? Si kancil yang cerdik. Kancil merayap-rayap masuk ke kebun timun Pak Tani. Pak Tani melengah dan tertidur, maka timunnya habis dimakan. Akhirnya kancil tertawa terbahak-bahak karena berhasil mencuri timun Pak Tani. Apa kesimpulan di pikiran anak awak? Kok bisa maliang dak ketahuan dak nampunya, maka awak cerdik. Makanya koruptornya isi negara kok. Sejak zaman kakek ambo dulu sampai ayah ambo, sampai kini anak-anak kita cerita kancil cilok timun tetap ada di sekolah. Ya tak? Doa ambo jadi menteri pendidikan ambo apui cerita tu. Iyo mana kacau gitu kok Pak. Masa cerita kancil cilok timun ada je lain. Uliara. Cerita Nabi yang dermawan, hanya itu cara mendidik anak secara sunnah. Hubbun nabiyukum, ajarkan dia mencintai Nabi. Acok-acok bacaan hadis, acok-acok bacaan cerita Nabi. Maka kuncinya di rumah mesti ada cie kitab hadis minimal, cie sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi. 1 pertanyaan lagi, ibu-ibu lah. Dah ada dah. Silakan. Ayo. Kasih mic. Yang mana nih? Yang itu atau yang itu? Yang mau nanya yang mana nih? Oh, ditulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara mengerjakan solat istikharah dan apakah tanda bahwa itu pilihan terbaik bagi Allah? Kesalahan umat Islam memahami solat istikharah, nya mintanya Allah memilihan. Contoh, seorang anak gadis nya dilamar 2 orang laki, katuanlah Ronald Joroni. Lalunya solat istikharah, sengaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sudah solat apa kecilnya? Ya Allah, aku bingung Roni atau Ronald, tolong dong pilihkan salah satu. Itu gagal paham namanya itu. Tak mudah itu istikharah dah. Istikharah itu ambil keputusan dulu, Roni atau Ronald. Lei gak bapiti, cuman kok dibok pai baralik kurang pede waknya. Roni piti banyak tampang gagah tapi solat tidak dah. Ayo Ronald je lah.
Lah diputuskan dalam hati, Ronald. Setelah Anda putuskan, baru Anda istikharah. Setelah sholat istikharah, minta ke Allah, ya Allah, jika Ronald yang aku pilih baik menurut Engkau, teguhkan hatiku dan perkuat ya Allah. Tapi jika tidak, tunjukkan cara agar segera bisa jauh darinya. Caliaklah beko, akan ada peristiwa yang membuat awak makin jauh aja. Kalau memang tidak itu yang terbaik menurut Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut Allah, setelah istikharah berulang-ulang tu makin mantap hati. Yoi nyojonya, dah benyia. Yoi nyojonyo. Jadi apa tandanya? Kalau benar keputusan kita, hati makin mantap. Kalau tidak benar, biasanya ada kebuyaran di hati. Atau yang kedua, terjadi satu peristiwa yang membuat kita memutuskan, ternyata pilihanku salah. Gitu cara ngukurnya. Jadi dipilih dulu, bukan minta Allah milian dah. Ya Allah, raga-raga atau onde-onde. Tu ketibu Allah menjawab, onde-onde salah, nak kena doh tu dah. Ya Allah, aku telah memutuskan pilihan onde-onde ya Allah. Jika ini baik, mudahkan. Jika tidak baik, jauhkan. Pas digigit, tak gigit, kasih. Berarti tidak tu dah. Paham maksudnya? Gitu istikharah tu. Yang kedua, Ustaz, ketika kita ada masalah, maka solatlah 2 rakaat. Apa niat solatnya Ustaz? Tergantung. Kalau masalah itu Anda punya hajat tertentu, solat hajat. Tak ada masalah ada Ustaz, cuma nanti kau gelisah saja. Solat sunat mutlak. Niatnya tak ada niat. Sengaja aku solat sunat 2 rakaat, itu mutlak namanya itu. Namanya solat sunat saja. Tak disampaikan ada. Sengaja aku solat sunat mutlak, tak ada itu dah. Pokoknya solat sunat saja, itu mutlak tu. Jangan salah paham lah kau. Sengaja aku solat sunat saja. Baca dong jalannya kau. Pokoknya solat sunat titik ada. Tanpa nama. Boleh tak? Boleh. Imam Syafi'i 200 rakaat sehari semalam solat sunatnya untuk menjaga ketenangan hati. Begitu caranya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, banyak maaf. Semoga peringatan Maulid Nabi ini menambah cinta kita kepada Nabi. Amin. Memperkuat keyakinan kita bahwa tidak ada contoh terbaik selain Nabi. Amin. Dan yang paling penting, Allah beri kita kekuatan untuk perlahan-lahan meniru Nabi semampu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.